Itu salah satu pelajaran. Intine angsul malih, ayo ketika kita diberikan kelebihan oleh kanjeng oleh Allah Subhanahu wa taala, entah apapun itu, entah harta, entah pikiran, entah tenaga, monggo jangan pernah bosan-bosan untuk berbagi dengan sesama. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin barokah. Dumateng para alim, para ulama, para bini sepuh, para kiai, para habaib, ustaz-ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah agung ingkang minulya. Syukur alhamdulillah tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Injing menika kita saged paling bagi masjid dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi mawon ibadah yang sama kita lampahi diputrakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Allah azza wa jalla. Anfik nafaqau sapa sira kabeh. Ya bena Adam bi anak Adam. Unfik moko bakal ganti sapa ingsun alaika yang sisi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wahai anak Adam, berinfaklah, bersedekahlah, maka setiap sedekah yang kalian keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadikan pelajaran bagi diri kita adalah kita dianjurkan dalam hidup dikengken apa? Banyak-banyak infak, sedekah. Sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas itu adalah tangan yang memberi, suka memberi. Kenapa kok kita harus infak? Satu, setiap diri kita ini ketika sudah dikenalkan oleh Allah dengan Islam, ya, dengan iman. Tapi ada satu ayat Gusti Allah, satu firman Gusti Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah kebaikan di dalam suatu agama kecuali apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kita ini menginfakkan apa? Menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Intinya ketika kita mau berbagi, di situ letak kita akan mendapatkan sebuah kebaikan yang sangat hebat. Napa malih memberikan barangnya itu, sesuatu itu atas barang yang kita cintai. Nah, saat ini pelajaran nih. Kira-kira ketika kita ini sedekah, itu biasanya memberikan barang yang masih dicintai atau barang yang sudah tidak dipakai. Rata-rata yang sudah tidak dipakai, tidak seneng. Sing kecilian lah, sing dredet. Nah, itu. Padahal kita ini ketika nilai sama-sama, tapi nilainya akan berbeda. Ketika kita berada pada level kita memberi apa itu orang dengan barang yang sangat kita cintai, itu levelnya akan berbeda, nilainya akan berbeda. Dan kita harus yakin setiap apa yang kita berikan di jalan Allah itu ketika kita sudah memberikan di jalan Allah,
maka nilainya akan diganti selanjutnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ya, dan tidak ada satu barang yang kita infakkan di jalan Allah kecuali apa? Fahuwa yukhlifu. Allah akan menggantinya. Maka ngapunten, berarti apa? Memang kelihatannya wong sing loman itu kayak donyane niki habis. Tapi di balik itu ternyata Allah melipat gandakan kebaikannya, bisa jadi sok wong sing apa rata-rata niku mboten tambah melarat tapi tambah sugih. Yang terjadi seperti itu. Ya. Makanya nanti yang senang sedekah niku. Gede-gede niku. Akan diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok bisa seperti itu? Di ayat yang lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Man dzalladzi, man utawi sapane wong, dzalladzi kang utawi kang akeh iku yuqridullah nyili sapa man Allah yang Gusti Allah qardon kelawan silian fayudhaifahu mongko bakal apa fayudhaifahu lahu mongko bakal nyiapake bakal apa melipat gandakan lahu maring man afan kelawan napa tikelan kasiron kang akeh. Wallahu lan nanti Gusti Allah iku yaqbidu tat kang ngeker wa ya besutulan beber. Wa ilahi lan maring Gusti Allah iku turja'un padha bali. Jadi ketika kita ini memberikan nafkah harta kita, apapun yang kita berikan ya, terutama di jalan Allah, maka jangan kita harus yakin fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan itu kebaikan yang kita lakukan dengan tikal-tikalan yang banyak sekali. Ya, contohnya satu kebaikan dikalikan 10, dikalikan 7, dikalikan 700. Ini contoh ini. Ya, contoh. Maka ketika kita ini memberikan sesuatu yang kita cintai, ya, infak, maka cukup dongane muka-muka barangnya itu manfaat dan bisa ditambahkan itu. Jadi ketika kita merelakan harta kita, tenaga kita untuk diinfakkan kepada Allah, Allah akan melipat gandakan diganti dengan yang lebih banyak, dikalikan 10, dikalikan 7, sampai dikalikan 100, bahkan sampai tidak terhingga. Nah itu. Dan ini merupakan perintah kita untuk mau berbagi. Kalau kita tidak mau berbagi, nah ini ada beberapa pelajaran di yang lalu. Ketika kita tidak mau berbagi dengan orang, jadi wong sing medit, maka apa? Siap-siap kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya Allah. Karena salah satu ada beberapa surga itu pintunya ada tulisannya orang yang medit tidak boleh masuk. Maka kalau kita termasuk wong sing medit, ya pun angel mlebet swarga. Selain kalau kita tidak mau berinfak, ingat dirasa diterangkan lagi. Wa an Abi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabi sedunia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh ma min yaumun yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Okay. Tidaklah setiap pagi jam 7
setiap pagi hari kalau ada seorang hamba itu keluar rumah, ingat ada 2 malaikat yang keliling sambil berdoa. Ada malaikat yang keliling sambil berdoa. Diberikan kepada siapa? Salah satunya ndungane ngeten. Allahumma wa'tu munfikon kholafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang sing napa loman. Jadi dungane malaikat itu 2 malaikat ini, yang satu seperti itu. Ya Allah, berikan ganti kepada orang sing loman. Nah, niki. Yang lainnya wa yaqulul akhar Allahumma utu mumsikan talafan. Kemudian apa? Kalau ana wong sing muwedhit mumsikan, maka rusak mawon. Iki dungane malaikat. Jadi kalau setiap pagi malaikat itu akan berdoa seperti itu. Ya. Jadi setiap pagi dungane Allahumma wa'tu yamna'u yam munfikon talafan. Berikan ganti yang lebih hebat bagi orang sing napa loman. Nah, yang lainnya, ya Allah, tolong engkau rusak bagi orang yang pelit. Makanya kalau jenengan lihat orang sing napa loman itu biasanya ini pun itu mboten tambah telas hartanya, tapi semakin bertambah. Iya, semakin bertambah, semakin barokah. Secara fisik kelihatan, bahkan kehidupannya tambah kayak kelihatannya nyaman. Nah, masih ingat ada satu cerita di zamannya Nabiullah Musa alaihi salam, ketika ada seorang umatnya itu minta donga nang Nabi Musa. Nabi Musa, jenengan lihat Nabi ini Gusti Allah. Iya, tolong Nabi Musa, saya ini didoakan jadi orang kaya. Apa katanya Nabi Musa? Lah apa sih njaluk wong sugih. Damen tak kandhani ya, wong sugih ku abot. Mlebu swargane angel. Kari. Kenapa? Karena banyak yang diurus. Makanya salah satu gale dungane Kanjeng Nabi niku, Nabi Muhammad itu adalah Kanjeng Nabi minta dijadikan orang yang miskin, ben gampang urusane. Kenapa kok jadi orang miskin? Dia kepengin dikisap nopo nih, wong gak duwe nopo-nopo. Nah, tapi kalau orang kaya akan ditanya, hartanya didapat dari mana, dengan cara bagaimana, kemudian apa? Dibelanjakan ke mana. Tapi lek wong sing miskin, kali takoni donya nih, wong gak ono ditakoni. Nah, makanya gampil itu. Nah, itu suatu ketika ada seorang umatnya Nabiullah Musa itu minta didoakan menjadi orang kaya. Akhirnya Nabiullah Musa niku napa sih ya sugih nak ngene wis dadi wong biasa-biasa. Insyaallah barokah. Mboten Gusti. Ejo dadi wong sugih. Apa tujuane? Obsesine kok kepengin dadi wong sugih. Karena dengan menjadi orang kaya, saya bisa melakukan perbuatan yang mungkin tidak bisa dilakukan. Jadi wong sugih itu kan bisa, kalau sudah punya kecekel apa, nak duit kecekel tangan, lu insya Allah pinter sembarang kali. Iya, lek uang itu cekel duit, pinter sembarang kali mangki. Ya pinter ngentekno, ya pinter namal inovasi. Tetapi lek kan duit ibadah niku rada abot. Ya. Akhirnya aku mau, kok saged puntalah. Ya wis. Akhirnya matur teng Gusti Allah. Nabiullah Musa iku kemudian dapat jawaban, ya gak apa-apa tak kei apa? Tak kei donya jarene Gusti Allah, tapi syaratnya apa? Mungkin hanya cukup 1 tahun saja. Cukup 1 tahun saja. Ternyata dikasih. Betul. Sama Nabi Musa dinteni tiap tahun itu.
Ternyata apa? Bukan tambah habis, tapi hartanya semakin meningkat. Lah, lewat hari, minggu, bulan, tahun, sudah melewati 1 tahun, akhirnya sampai melewat lebih dari 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun, wakilah. Itu kemudian Nabi Musa ini tanya sama, ya Allah, dulu itu panjenengan mau ngasih uang sama si fulan, itu kan selama 1 tahun jadi orang kaya. Tapi sekarang kok kenapa kok enggak apa? Belum sampai 1 tahun sudah bahwa bisa melebihi 1 tahun. Ternyata kemudian Allah menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kekuasaannya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Memang saya dulu ngasih waktu untuk menjadi orang kaya itu 1 tahun. Ternyata lewat apa? Lewat satu pintu rezeki yang aku berikan. Ternyata setelah berjalannya waktu, orang ini apa? Melakukan perbuatan yang bikin saya ini malu. Apa itu? Orang ini betul-betul loman, tetangga kanan kirinya niku direnjang. Padahal sifat loman itu sifatnya Gusti Allah. Itu yang akhirnya apa? Sampai bersama Gusti Allah dikasih kesempatan sampai melebihi 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun masih apa? Masih aktif membantu. Nah inilah salah satu fadilahnya orang yang berinfak. Hartanya itu akan ditanya. Maka mugi-mugi mawon setiap harta yang ada pada diri kita semuanya apa? Bisa dipertanggungjawabkan dan diberikan kelancaran. Salah satunya jadikan harta yang kita miliki itu menjadi sebab Allah ridho terhadap diri kita dan keluarga. Jadi siap nggih untuk loman? Ya. Siap nggih untuk loman nggih? Dan lomannya kepada siapa? Yang pertama, loman itu dari keluarga. Tidak ada harta yang lebih hebat ya, kecuali harta itu satu diberikan kepada keluarga terlebih dahulu. Ya, urutannya dari keluarga, istri, anak, orang tua. Di lingkungan keluarga kalau sudah terpenuhi, maka silakan uang itu dibawa keluar rumah. Ya. Itu kan keluar rumah. Berapa? 50 rumah ke depan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri. Paling boten ukurannya jadi 1 RT. Lomane RT. Kalau RT-nya sudah lunas, bawa keluar. Rodok jauh dikit. Jadi RW. RW lunas, ndak ada orang yang kok tambah soge, ya kasih sak deso. Urutannya ngoten. Kalau desanya orangnya sudah aman, bawa ke kecamatan, bawa ke kabupaten, bawa ke provinsi, bawa ke negara. Itu jangan sampai wong kita ini sodako, tonggone sih membutuhkan, datang sodako digawa nanggone yang jauh-jauh. Lah tonggone sing dik kene membutuhkan itu loh, gak mau dibantu, kok mau membantu yang jauh. Ngapunten. Niki kadang-kala kula nggih rada kurang setuju kalau ada niku napa. Nah, kan kata toh open donasi ngoten niku. Ya, di lampu merah aja ada itu donasi untuk bencana alam. Loh, saya memang asalkan saya cuma titip pesan kepada pelaku-pelaku yang meminta nopo sedekah itu, tolong jadilah pelaku yang amanah. Jangan sampai itu. Jadi itu salah satu infak kita yang diutamakan adalah keluarga terlebih dahulu, baru orang lain. Nah, itu. Jangan sampai keluarganya masih membutuhkan, kita memperhatikan orang lain. Insya Allah harta kita akan semakin bertambah, akan semakin barokah. Qala Dawud Allah Ta'ala,
yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Qala dawuh sinten Allah taala yu'dini ngilokno ni ing ingsun yu'dini nglarakno atine ingsun sapa ibnu Adam iku apa yasubbud dahra yasubbud dahra yaitu apa ngilokno ing mangsa sijine mangsa wa anad dahru biyadil amr dan sak temene mangsa masa itu biyadil amr ana ing kekuasaanku dadi Gusti Allah. Aku uqallibul laila wan nahar uqallibu kang bolak-balikna sapa ingsun al-laila ing wengi wan nahar lan dina. Nah, kadangkala ngapunten para hadirin, hadis ini rawahul Bukhari Muslim ini memberikan pelajaran bahwasanya dalam kehidupan ini kita diajarkan tentang sesuatu perkara yang baik dan buruk. Maknanya itu kejadian yang baik ya. Kita diajarkan akan qada qadare Gusti Allah. Setiap apapun yang kita alami itu semuanya berjalan atas izinnya Gusti Allah. Dan ini harus kita imani. Ya. Kalau kita ingin hidup kita ini tenang, salah satunya adalah ayo dikuatkan lagi keimanan tentang takdir qada qadare Gusti Allah. Sak dane usaha. Tapi ingat, yang namanya ketetapan ini kan sifatnya rahasia. Makanya karena rahasia, maka kita dituntut oleh Allah untuk berusaha. Ya, berusaha maksimal ikhtiar zahir dan juga ikhtiar batin. Nanti kalau hasilnya itu sesuai dengan yang kita harapkan, maka ya wis alhamdulillah. Maka sifat yang harus dilakukan adalah perbanyak hamdalah. Muji datang Gusti Allah ketika sesuai dengan harapan. Tapi kalau ada ketika tidak sesuai dengan harapan, maka dituntut apa? Menjadi pribadi yang sabar. Itu. Jadi ketika kita menjadi orang apa? Mengimani itu semuanya, maka kita tidak akan apa? Menyalahkan keadaan. Jadi lihat ketika hasil ya wis alhamdulillah, ketika belum hasil berarti ngikutu sabar. Ketika hasil sesuai dengan harapan kita alhamdulillah bersyukur, maka syukur itu baik untuk diri kita. Tapi ketika kita tidak mau bersyukur, okay, maka ketika kita tidak syukur, tidak sabar, okay, maka itu juga bahaya untuk diri kita. Makanya sakit niku ketika dikasih nikmat pandai bersyukur, ketika dikasih ujian itu pandai bersabar. Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka tidak akan ada kita ini menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan keadaan. Ngoten insyaallah. Nggih, harapannya adalah kita tidak mudah nopo untuk menyalahkan keadaan. Gagal wah iki gara-gara salahan iki, salah buka dino iki. Boten ndak ada. Di dalam Islam semua waktu itu baik. Harapannya seperti itu. Yang penting apa? Ingat semuanya adalah atas perjalanan atas izinnya Gusti Allah. Akhirnya uqallibul laila wan nahar, karena Allah yang apa? Membolak-balikkan atau merubah antara malam dan siang. Makanya saat ini ngoten, makanya salah satu doa di dalam ketika dan di tahiyat akhir atau di sujud terakhir ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Yes. Jadi ayo bersama-sama sekarang nopo kita belajar untuk mengimani tentang qada qadarnya Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi. Baik yang
ketetapan yang baik ataupun yang menyakiti. Dengan cara apa? Ketika mendapatkan nikmat, pandai-pandailah bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, pandai-pandailah bersabar. Qala Dawud sinten Allah taala, sabaqat rahmati. Sabaqat disi rahmatu utawi rahmat ingsun ghadabi ing murkai ingsun. Rawahul Muslim. Allah dawuh terhadap diri kita. Rahmatku dari Gusti Allah, rasa sayangku itu lebih cepat daripada adabku. Ini ada satu cerita. Jadi rahmati Gusti Allah itu datang lebih cepat ketimbang adabe Gusti Allah. Ketika Allah sudah memutuskan, oh hamba ini kok bakal kena adab, tetapi itu bisa berubah dan apa? Karena rahmati Gusti Allah. Masih ingat ketika zamannya Nabiullah Yunus alaihi salam, ketika beliau menyebarkan agama Islam, menyebarkan kalimat tauhid, kemudian tidak ada yang mendengarkan, hanya sebagian saja, bahkan tidak ada yang mendengarkan, bahkan menghina Nabi Yunus. Saking gregetene kemudian apa? Nabi Yunus ini bilang, lek sampean sik pancet ae gak nurut, ingat ya, setelah hari ini, 3 hari setelah hari ini akan terjadi badai dan banjir bandang. Sampean akan dihabiskan semuanya. Nah, akhirnya Nabiullah Yunus iki mikir kian 3 dino barang ditingali hari minjingi. Kok gak tondo-tondo malah padang jinglang. Wah, mosok gak situ. Sampai hari kedua baru akhirnya Nabi Yunus ini kemudian melihat kok durung mudun-mudun ya tondo-tondone adabe Gusti Allah. Wah, iki bahaya iki. Lek katik gak situ mudun, wah, sita-sita saya akan dibunuh. Karena di desanya Nabiullah Yunus itu punya kebiasaan, lek ana wong goro itu langsung dihukum. Akhirnya Nabi Yunus lari meninggalkan umatnya, numpak perahu, ya, barang numpak perahu, singkat cerita, perahu ini oleng. Wah, iki ana apa iki? Iki pasti ana uang sing kurang beres iki. Ternyata Gusti Allah nakdir wis diundi. Ternyata yang keluar itu adalah namanya Nabi Yunus. Orang-orang nggak percaya, mosok iki kate diuncalno nang gone laut. Tapi ya napa malih. Tapi kewajibane wis gak apa-apa wis. Akhirnya Nabiullah Yunus singkat cerita dilemparkan ke laut. Nah, saat itu selama di dalam perut ikan yang dimakan itu, Nabiullah Yunus itu membaca satu doa dongane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang dibaca wiritannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lah, selama di dalam perut bumi Nabiullah Yunus membaca doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca tasbih, taubat itu mah. Nah, ketika Nabiullah Yunus ini pergi, rakyatnya ini mencari. Ndiki jarine omongane meniki akan turun badai. Ya apa iki? Barang dilihat mau tanya kepada Nabi Yunus. Ternyata nyampe rumahnya Nabi Yunus, umatnya kaget. Napa? Oh, Nabi Yunus gak ada di rumah. Langsung spontan, waduh, Nabi Yunus gak ono. Berarti temenan iki meniki terjadi badai. Akhirnya singkat cerita, umatnya saat itu semuanya banyak yang kembali iman kepada Allah. Banyak yang masuk Islam, kembali kepada iman teng Gusti Allah. Nah, barokahnya inilah Allah itu kemudian tidak jadi menurunkan azab. Inilah yang disebutkan sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku iku ndili
siksaku. Walaupun ini last minute, kadang duduk no last minute, langsung taubat, langsung sholat. Nah, itulah akhirnya betapa kagetnya setelah sekian tahun Nabiullah Yunus kemudian dikeluarkan dari perut ikan. Mendapati akhirnya tanya, mana ini desa ini? Oh ini Pak. Setelah itu lihat didapati bingung, tidak ada yang kenal. Oh, tanya-tanya, ini dulu desanya? Enggak. Ini dulu itu orang-orang sini minta maaf sama Allah, tobat bareng-bareng setelah ditinggalkan Nabi Yunus. Nah, itulah salah satunya di alasan rahmati Gusti Allah itu lebih cepat ketimbang murang-muringi Gusti Allah. Nah, bisa dijadikan pelajaran apa itu? Bisa jadikan pelajaran satu lagi juga. Kalau Allah memang itu tidak sayang sama kita, tidak mungkin Allah itu menyuruh para nabi dan rasul untuk menyempurnakan agamanya beliau, supaya kita ini iman kepada Allah secara sempurna. Jadi rahmati Gusti Allah itu sangat cepat daripada siksanya. Nah ini loh, sebelum mau diturunkan hujan, butuhkan badai, kalau orang itu sudah taubat dan obatnya diterima, maka adab itu ditunda sama Allah, bahkan dicabut tidak jadi. Nah, terutama salah satu lagi yang bisa menyegah adab itu turun kepada diri kita, yaitu dengan sifat loman, yaitu dengan sodakoh. Sodakoh itu daful balak, nolak balak. Terutama sedekah subuh. Loh, jangan dikira jenengan disukani suguhan yang tinggi diniati sedekah. Ini tidak ada. Ini juga tolak balak. Ya, kenapa? Karena sebelum subuh itu semua namanya balak itu turun. Maka subuh kok ada kita niatan sedekah, dan dilaksanakan, maka balak-balak nanti itu akan dicabut oleh Allah, dihilangkan, akan dijaga diri kita. Makanya niki di rahmati Gusti Allah apa? Nah, akhirnya apa? Rahmati Gusti Allah itu mendahului tentang marah-marahi Gusti Allah. Nah, bukti yang lain lagi, kalau memang rahmati Gusti Allah niku lebih hebat saking adabe. Niki contoh. Bukti lagi nggih. Kalau memang rahmati Gusti Allah itu lebih cepat, lihat. Kalau orang berbuat kebaikan dikalikan 10 nilainya. Satu kebaikan sama Allah dikalikan 10. Dikalikan 7, dikalikan 100, bahkan tidak terhingga pahalanya. Tapi giliran orang punya salah dikalikan berapa? Cukup 1 saja. Loh ini loh berarti menunjukkan rahmati Gusti Allah itu lebih hebat ketimbang sifat adabi. Makanya jangan pernah sekali-kali kita ini diperintahkan dalam agama, jangan pernah sekali-kali kita niki berputus asa untuk mencari rahmati Gusti Allah. Nah pun kecekel tangan pun sudahlah ikut niku dijaga betul-betul. Nah, niku. Makanya salah satunya dengan banyak sedekah. Nah, niku tafwil balak. Pun. Qala dawuh sinten Allah taala. Nah, niki. Idza taqarraba ilayyal abdu shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Ini dalil lagi. Rahmati Gusti Allah itu datang lebih cepat kepada seseorang. Contohnya idza taqarraba ilayya, tatkala ini nyedai ngagi untuk mendekatkan diri ilayya maring ingsun sapa al abdu kawula shibron ing sak kilan, sak jengkal, taqarrabtu mongkon maraki sapa ingsun minhu saking abdun diraan kelawan sak dira. Kalau ada orang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan 1 kilan, maka Allah akan mendekatkan dengan sak dira, sak lengan.
Kalau ada orang itu mendekatkan satu dirok, taqarrabtu ilaika ba'ah. Sak dirok nyedak lebih cepat, Allah satu langkah. Kalau ada orang itu datang wa ida atani masyan au ataituhu harwalatan. Lek ana tiyang niku nyedak nang Gusti Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatangi hamba itu dengan cara berlari. Intine rahmati Gusti Allah itu lebih luas. Jadi ya, itu salah satu pelajaran. Intine angsul malih, ayo ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah apapun itu, entah harta, entah pikiran, entah tenaga, monggo jangan pernah bosan-bosan untuk berbagi dengan sesama. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin barokah. Ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Rahmati Gusti Allah itu lebih cepat, lebih dekat pada diri kita. Ya. Datanya itu lebih cepat. Kalau dengan semangat napa? Ibadah tentang Gusti Allah tidak akan apa? Mengusik panjenengan. Qala Allah Ta'ala al-kibriya'u rida'in. Okay. Wal adamatu idza izari faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finna. Qala dawu sinten Allah Ta'ala al-kibriya'u utawi sifat sombong iku ridain selendangku jadi kan atau kemewahanku. Wal adamatu lan sifat apa? Gede, gumede. Itu izarin. Merupakan apa? Sarung. Paman mongko tawi sapane wong naza'ani. Paman mongko tawi sapane wong naza'ani lamun napa niku niat nyaingi nggih wahidan ing wong hiji min huma saking kibriya wal adama qadaftuhu mongko nguncalna sapa ingsun abdun finnar ing dalam neraka. Nah, intinya sifat merasa sombong, merasa besar itu adalah sifatnya Gusti Allah. Manusia tidak boleh punya sifat ini. Kalau sampai ada seorang manusia yang punya sifat sombong, yang merasa gede, merasa paling apik, maka hati-hati, siap-siap adab Gusti Allah akan diberikan kepada diri kita. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau dalam sifat ini, tolong berhati-hati, jangan sampai kita ini apa? Ibadah kita rusak. Qala Allah Ta'ala wallahu alam bissawab. Pun sementara niku riyen mungkin enten sing tanglet sharing-sharing monggo. Kalau kepengin ngajine niku rada enten mboten satu arah. Tapi lek saged multi arah. Monggo mungkin enten sing napa saged nambahi zat permen, mungkin nambahi, ada mungkin yang kepingin napa tanglet sesuatu atau menceritakan dari napa pengalaman panjenengan. Nah, kalau wau tentang napa tentang sedekah, mungkin jenengan pernah mengalami hal yang napa di luar nalar atau di luar nurul. Ada hal yang tidak mungkin, tapi barokahnya sedekah, barokahnya itu napa? Nyedek teng Gusti Allah, ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah, kemudian dimudahkan oleh Allah. Mungkin ada, monggo. Ada nambahi, ibu-ibu, sampun cekap, monggo. Masalah adab kamu. Ada Allah yang didatangkan dari perbuatannya sendiri. Apakah semua itu
belum ada peringatan dari Allah. Seperti sesungguhnya kerusakan di bumi dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Nggih. Bentuk ulah tangan manusia itu apa sebelumnya tidak ada peringatan. Seperti gambaran-gambaran yang akan terjadi. Oh, tondo-tondo nih gitu nih. Nggih. Tondo-tondonya. Nggih. Jadi sebetulnya setiap apapun yang terjadi, nggih, ini berhubungan dengan sabaqat rahmati ghadibi. Rahmati Gusti Allah itu lebih datang lebih dahulu daripada adabe. Ada. Jadi sebelum adanya kerusakan di muka bumi, nggih, salah satunya baik itu kerusakan tentang akidah, tentang nopo mawon, itu Allah sudah memberikan peringatan. Salah satunya kalau contoh tentang akidah, itu Allah sudah mengirimkan kepada tentang apa? Para nabi dan rasul. Ini tanda-tanda sudah. Ketika ada orang yang mengingatkan diri kita tentang umpamanya ini ngomong nggih, termasuk napa? Ada perkara yang ketauhidan yang tidak cocok, pasti ada orang yang mengingatkan. Nggih. Kalau zaman dulu ya, ada nabi dan rasul yang meluruskan akidah itu. Kemudian sudah umatnya sudah lurus lagi, Kanjeng Nabi ini sedo. Setelah sedo sekian tahun mulai belok lagi, diingatkan lagi oleh Allah. Jadi tidak langsung diadab. Tanda-tanda itu sudah ada. Itu salah satu contoh. Jadi rahmati Gusti Allah tanda-tandanya ada dengan hadirnya orang yang mengingatkan. Itu. Baik apapun itu yang terjadi di muka bumi ini pasti akan ada tanda-tandanya. Cuma kadangkala kita ini tidak nerasa. Ya. Loh, wong nanti kan kejadian apapun di rumah itu kalau jenengan nanti mboten mengalami napa hati yang tidak cocok, mau berangkat rumah kok napa mau berangkat awang-awangan. Ini termasuk tanda-tanda mau berangkat kok awang-awangan, nggih tanda-tanda. Ya, jangankan seperti itu. Di Al-Khazini sebelum gedung itu jatuh, itu sudah terasa. Jadi kayak ada sesuatu barang yang putus itu. Dan dikiranya itu semua yang ngakui memang ada tanda-tanda itu. Cuma dikiranya itu bambu yang jatuh. Itu sudah diakoni. Nah, cuma ada itu yang sempat menyelamatkan diri dan ada yang belum sempat. Nah, jadi semuanya kejadian yang mau menimpa diri kita, insya Allah dan pasti Allah akan memberikan tanda-tanda. Banyak sekali di televisi ataupun di sosial media itu banyak sekali. Kadang-kala ini tanda-tanda kita tidak terasa. Ada orang di pinggir jalan, tiba-tiba di pohon besar, dia di sebelah kiri, tiba-tiba kakinya digigit semut. Di situ ternyata banyak semut. Wah, masih mangkel kita kan? Pindah di sebelah kanannya pohon besar. Tidak serang berapa lama ternyata ada mobil yang nyelonong. Loh, itulah kadang-kala kita ini tidak nerasa ketika Allah memberikan peringatan seperti itu. Nah, bahkan ada seorang para nabi pun ketika mau wafat itu ada yang bertanya, lah iya malaikat maut sampean iki katanya nyabut nyawaku kok gadek kondo-kondo sih gitu. Nah, kok enggak gadek kondo-kondo kok moro-moro dicabut ae. Jadi ini malaikat, jadi sapa gak kondo-kondo? Salah satunya lihat tanda-tanda yang kelihatan
ketika rambut sampean putih, berarti tanda-tanda ini apa niku? Makanya yang rambutnya putih itu termasuk salah satu tanda-tanda napa? Ya kita sudah ndak muda lagi, ngeten lho. Mendekati. Kemudian mata mulai napa? Kabur. Pendengaran mulai ndak pegangan sudah mulai napa? Gak kuat. Loh, ini tanda-tanda ini. Cuma kadang-kala kita ndak terasa. Aduh, rambut putih keren. Ya, kan? Bahkan disemir malah nek iso niku. Nah, niku itu sebetulnya tanda-tanda, ada semuanya tanda-tanda. Cuma manusia tergantung mau ndak napa mencari pelajaran di tanda-tanda tersebut. Nah itu kita salah satu tanda-tandanya orang akan mangkat teng Gusti Allah kan itu rambut putih, ya, kulit mulai keriput. Nah, itu tanda-tanda bagi diri kita. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Mugi-mugi mawon kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari setiap tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Mengingkari tanda-tanda itu bagaimana? Contoh, rambut saya putih. Nggih. Saya mengingkari tasbih. Mengingkari. Ya. Dosa kan enggak? Kalau nyemirnya rambutnya hitam ya. Kalau mengingkari tanda-tanda, nggih, dilihat dulu. Ya, mengingkari tanda-tanda. Yang penting itu tanda-tanda itu kan untuk mengingatkan diri kita. Nggih kan? Untuk mengingatkan diri kita. Lah kita mau ngikuti nggih monggo. Mau ndak pun juga ndak apa-apa. Tapi yang penting itu sudah dikasihkan Allah tanda-tanda rambu-rambu iki lho, sampean wis wayahe mangkat. Nah, jadi sebetulnya itu hukumnya boleh mawon, mau ngambil itu. Enggak, yang lainnya, enggak. Nih. Bagaimana hukumnya isinya pada amal tapi minta kembalian mungkin uangnya besar itu hukumnya. Bagaimana hukumnya sedekah minta kembalian? Nah, ya napa ngoten niku? Tapi dia kebutuhannya segitu nggih, bangsul malih. Dilihat situasinya. Nggih. Jadi kita ambil hukum dasar. Hukum dasar setiap segala sesuatu di muka bumi ini al aslu al ibahah. Nggih. Jadi hukum dasar itu apa? Boleh. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini hukum dasarnya awal itu adalah hukumnya boleh. Bahkan jaluk napa? Kembalian itu hukum dasarnya boleh. Sampai nanti akan datang satu dalil yang melarang ataupun menghalalkan. Nah, jadi dilihat napa? Dilihat ini dulu, ilatnya dulu. Ya kalau memang dia punya uang itu kepin sedekah, tapi dia juga membutuhkan uangnya untuk napa? Gawe tambahan untuk beli BBM iki lek tak kena kabeh, aku gak iso mulih. BBM ku nipis. Nah, jadi tetap itu dia punya ilat. Jadi ilatnya apa? Oh, dia nggak apa-apa, tapi dia tetap sedekah, cuma gak kabeh, soalnya butuh. Jadi hukum dasar segala sesuatu di muka bumi itu adalah al-ibahah, boleh. Jadi tergantung dia kecuali napa niku yang ndak boleh itu mari sedekah dicabut malih. Ndak boleh. Mari ngekei dicabut malih. Gara-gara gak dicantumno jenenge. Gak diumumno. Aku sedekah kowe. Oh, wis kadung katano. Itu yang ndak boleh itu mencabut napa sedekah. Tapi lek minta kembalian
dilihat karena ilatnya itu tadi itu kalau kita masih diperbolehkan. Pakai hukum segala sesuatu itu hukum dasarnya adalah boleh. Karena dilihat ilatnya, daripada tak sedekah kabeh tapi gak sok mulih aku ngono. Nah, susah anu. Nah, kan menyusahkan diri dan padahal Allah ndak la ikraha fiddin. Allah itu tidak mempersulit dalam beragama. Ya si untungan niku gelem napa? Sedekah. Jadi yang ndak boleh itu mencabut sedekah. Wis dikekno dijaluk maneh. Ibaratnya menelan ludah napa sendiri itu yang ndak boleh. Oleh itu ini kok. Nggih. Seperti itu. Jadi jadi itu. Jadi hukumnya itu kalau insya Allah kalau mengambil kembalian masih ada hukum ilat al-ibahah, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mengambil semuanya itu. Dijaluk mali itu yang tidak boleh. Jadi bangsul mali lihat alasannya dulu. Gitu loh. Niku. Nah, seperti itu. Hukum dasar di agama itu al-ibahah. Jadi hukum dasarnya itu boleh segala sesuatu itu boleh. Pun sekan nggih. Nah niku. Sampun? Dalam Masalah niat. Nggih, masalah niat. Biasanya itu di menjelang saya dengan niat saya supaya saya tunjuk. Ini bentuknya ini dosa atau tidak? Apa dibolehkan atau tidak? Niat Untuk di napa? Dipilih nggih. kalau tidak ada persoalan, tidak ada niat, tidak mungkin akan diberi. Jadi Yang saya tanyakan ini dalam hukumnya itu bukan. untuk niat nggih. Ya. Bangsul malih. Untuk niat itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah manakala niatnya itu mukhlisin, yaitu murni karena Allah. Itu akan ada nilai ibadah dan akan diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya itu selain itu, maka pekerjaan apapun tidak akan ada nilai ibadahnya. Kalau berhubungan dengan nilai pahala loh nggih. Kalau berhubungan dengan nilai pahala, niat yang bukan karena Allah, yang bukan karena mencari liwajahillah, dolek ridhone Gusti Allah, itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Tetapi lek niate ibadah melakukan pekerjaan itu karena mencari ridhone Gusti Allah, maka itu masih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih termasuk niku wau. Jadi musim-musim pilek, dilek iki lek gak tak kei iku gak dipilih aku iki, gak dadi. Ya berarti napa? Bangsul malih. Lek anjen niati karena Gusti Allah lan Rasule, insyaallah diridani kali Gusti Allah. Tapi lek niati karena dunya, ya, mangkana hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa mangkana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Lek tiyang niku melakukan perbuatan niku kelanten napa? Kelanten dolek ridhone Gusti Allah lan ridhone Kanjeng Nabi, insyaallah dapat ridhonya Allah. Ya, tapi lek dolek karena dunya tok atau perempuan yang ingin dinikahi, ya wis tujuannya mek oleh dunya. Ya. Tapi apa? Ridhone Gusti Allah tidak didapatkan. Nah, intinya niku wau. Nah, semua baik apa hukumnya? Ya monggo sah-sah mawon. Tapi bangsul malih apa yang kita niatkan itu yang menjadikan apa? Nilai perbuatan kita. Itu bernilai ibadah atau hanya bernilai duniawi saja. Dalam berarti tidak selagi niku tidak diniatkan untuk maksiat lho nggih. Nah, beda lagi lek diniat aku tak pilih aku lek wis kepilih, temen nah tak kuasai kabeh. Lho niate wis elek tak kuasai kabeh dan tan apa? Nah, lek niatan jelek ya berdosa. Nah, tapi kalau niatannya itu hanya sebatas kepingin dipilih mawon sih mboten masalah. Yang bahaya kan dibalik
sak badane dipilih itu mau jadi orang baik, nah, mau jadi orang pemimpin yang amanah atau tidak, itu yang jadi permasalahan mangke. Makanya yang penting niku, ayo memang penting nggih. Niat nanti di dalam Islam itu ada yang namanya ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Salat, puasa, ya, zakat, infak, sedekah, haji. Lah ibadah ghairu mahdho selain itu perbuatan yang di dunia. Ya, ibadah ghairu mahdho ini tergantung niatan kita. Ya. Jadi jangan heran nanti ada perbuatan yang sebetulnya itu bernilai ibadah, nilainya akhirat, tetapi ternyata tidak ada nilainya gara-gara salah niat. Tetapi ada perbuatan dunia yang awalnya tidak ada nilai ibadahnya, tapi gara-gara niatnya bagus itu punya nilai ibadah. Contoh, jenengan kerja. Lo kerja ini kan sebetulnya kan ya nilai dunia toh, wong dari pekerjaan. Tetapi kalau diniati, kalau tak kerja, ben anak bojo di omah iku tenang, anak-anak sekolah yo gak kupu, nggih. Nah, diniati pertama kepingin ngopeni anak bojo Gusti, ibadah teng panjenengan cek napa tenang. Nggih, seperti itu. Itu boleh. Nggih, monggo. Tentang wakaf, nggih. Pindah posisi. Jadi mungkin hanya tanahnya jadi wakafkan, terus kemudian hari setelah itu dipindahkan. Oh, dipindahkan. Nggih. Nah, ini niki tukar guling. Ya, tukar guling ya. Umpamanya gini. Contoh, ya napa wakaf tapi ditukar guling. Nggih, contoh di sini. Menurut cerita dulu nggih. Singen itu katanya Baden Bacip itu dulu tuh pernah ada keinginan di gedung apa ini lapas ini itu mau dibikinkan gedung Islamic Center. Ya, umpamanya, ya, ada orang itu mau diwakafkan, tapi itu karena punya ini apa? Punyanya apa? Lapas. Ini bagaimana? Nah, ada tanah sejumlah tanah yang luasnya sama seperti apa? Lapas. Okay. Kemudian, ya nopo ditukar guling. Jadi lapasnya dipindah. Kemudian ini dibangun untuk diwakafkan itu. Kalau sesuai itu masih juga hukumnya juga masih sah-sah saja. Oke. Dan jumlahnya nopo? Nah, jadi itu azas manfaat. Karena hukum dasar wakaf itu adalah memberikan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Gitu? Bisa diambil manfaatnya. Kalau tidak bisa diambil manfaatnya ya damel nopo. Karena hukum dasar wakaf itu adalah memberikan menahan sesuatu barang yang bisa diambil manfaatnya untuk umat. Jadi kalau memang tanah sebelah ini bisa, oh saya punya tanah di sini yang sesuai dengan ini, boleh tidak kita tukar? Supaya manfaatnya lebih. Nah, bisa jadi juga manfaatnya juga untuk contoh ini untuk lapas itu juga mungkin lebih apa? Di sana lebih fresh, karena di sini mungkin terlalu padat, okay? Di sana lebih apa? Bahkan lebih luas ya malah enak, karena azas manfaat wakaf itu boleh. Jadi sah-sah saja asal jumlahnya ini juga. Nah, dan yang lebih penting lagi di dalam Islam itu ada salah satu akad syarat itu tak terpenuhi, yaitu antarodin. Saling ridho. Lihat ridho pun selesai. Jadi wakaf itu kalau sudah ridho, podo diridho nih, ya napa Mas, aku duwe sawah di kini, iki kepin tak kekno sampai sama di kini kan. Iya aku gak kepin ngekekno. Ya apa sawah sampean tuker ambek sawahku sini kono iki jane digawe tanah digawe masjid diwakafno.
Kok kemudian yang punya sawah, ya wis enggak apa-apa, ya sudah deal. Berarti kan ridho. Jadi salah satu yang memudahkan di dalam Islam itu adalah ketika sama ridho. Dan dengan catatan semua akad itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, lihat deal-dealane untuk apa? Bab maksiat, dosa, ya ndak bisa. Nggih, itu. Yang penting pokoknya syaratnya itu semuanya akad itu untuk kebaikan dan kemaslahatan. Nah, itu jadi boleh. Jadi pinggir masjid nonton sawah punyanya orang. Ya, masjid kepingin perluasan. Nah, ada orang mau sedekah tapi sawahnya akhirnya tuker guling. Ya napa Mas? Nah, kok yang punya sawah bisa mau, pun boleh, sah-sah saja. Jadi hukumnya itu bangsul malih sah-sah saja. Itu. Nggih, monggo niku. Sampun nggih. Semugi-mugi manfaat barokah. Jadi semugi-mugi sedanten Kang Kadir dipun paringi napa sehat zahiran wa batinan. Paringi rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang luber. Mugi-mugi keluargane dengan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Hajat kita sedaya dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi tetap iman, tetap Islam, mugi-mugi husnul khotimah. Mugi-mugi mawon negara kita dipun jagi karena Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, terutama khususnya Sidoarjo. Di saat orang lain diuji oleh Allah, semoga kita diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.